Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan senang hati, dengan sukacita, kami hadir supaya apa yang baik, apa yang berguna, apa yang penting di dalam hidup manusia, kami sebagai hamba Tuhan bisa berbagi di dalam hal-hal tersebut. Karena memang itulah hal yang paling penting di dalam hidup ini, yaitu mengenal kebenaran, mengenal Tuhan, dan mengenal rencana Tuhan. Karena hal yang terpenting di dalam hidup ini bukan uang. Uang itu bersifat sementara, dan uang sebentar lagi tidak akan berfungsi di dalam hidup manusia kalau manusia sudah meninggalkan dunia ini. Tetapi kebenaran itu perlu, karena tanpa kebenaran kita tidak mungkin bisa berjumpa Tuhan. Dan tanpa Tuhan yang benar, kita pasti tersesat. Kita tidak mungkin bisa berada di jalan yang lurus, berada di jalan kebenaran dan hidup. Tanpa mengenal Tuhan, maka kita sekali lagi kita akan ada di dalam kegelapan, karena di luar Tuhan tidak ada terang. Seperti yang kita tahu, di dalam dunia ini kita kenal bahwa hanya ada dua kekuatan, Tuhan dan setan, ya, sebagaimana yang dianalogikan dalam penjabaran dari kehidupan manusia, bahwa kita mengenal ada terang dan gelap, tidak ada tiga, hanya dua, siang dan malam, perempuan dan laki-laki, surga dan neraka. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi siapapun Anda, dan saya rindu supaya kita semua bisa berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kita, karena hanya Tuhan yang mengasihi kita, dialah yang bisa menyelamatkan dan bisa membawa kita ke surga. Dan saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan bisa turun di dalam setiap kita, supaya kita ya mungkin selama ini sedang di dalam pencarian kebenaran, kita bisa menemukan kebenaran. Bukan orang-orang yang terus membenarkan diri. Karena banyak manusia yang saya melihat di dalam kebodohan, di dalam hidup di dalam kegelapan, dan mereka tidak sadar, mereka terus membenarkan diri, mereka merasa bahwa kami adalah orang-orang yang beribadah, tetapi pada dasarnya mereka belum berjumpa dengan Tuhan. Nah, inilah yang paling penting di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus ingin sekali supaya tidak ada satu manusia pun yang binasa, tidak ada satu manusia pun yang masuk neraka. Yang menginginkan manusia binasa, yang menginginkan manusia masuk neraka itu setan. Makanya saya memberitahu sebagai hamba Tuhan bahwa setan itu sangat jahat. Karena dari manusia pertama, Adam dan Hawa, setan sudah membodohi, setan sudah menipu, setan sudah menyesatkan manusia, sehingga Adam dan Hawa mereka mengalami kematian. Karena apa? Karena sebetulnya rancangan Tuhan dari awal itu supaya manusia hidup kekal. Makanya Tuhan mencegah supaya jangan makan buah pengetahuan baik dan buah pengetahuan jahat. Karena kalau makan itu manusia pasti mati. Tapi akibat penyesatan yang diberikan oleh si setan, maka apa yang terjadi? Dan manusia mengalami kematian. Semua nenek moyang kita harus gali kubur. Dan itulah kenyataannya betapa mengerikan sekali hidup manusia di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia untuk apa? Untuk membawa kita kepada jalan yang benar. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, pada kesempatan ini saya tidak berpanjang lebar lagi, sebagaimana kita tahu bahwa ini adalah acara kesaksian, dan saya berdoa kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, di mana beliau adalah seorang yang berlatar belakang iman yang berbeda. Bahkan beliau sempat dididik di pesantren bertahun-tahun, tetapi Tuhan Yesus luar biasa. Dengan kasih-Nya Tuhan Yesus menjamah dan membawa narasumber kepada terangnya yang ajaib dan membawa kepada keselamatan. Ya, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih dari latar belakang apapun. Dia tidak berkata, oh ini orang yang tidak percaya aku.
makanya tidak usah ditolong, tidak usah diselamatkan. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Kalau Tuhan yang baik, Dia mengasihi semua manusia. Dia mengasihi semua bangsa, Dia mengasihi semua warna kulit. Mau hitam, mau putih, mau abu-abu, mau warna apapun kulitmu, Dia sayang Anda. Ya, apapun latar belakangmu, tetap Dia sayang, Dia mengasihi semua manusia. Oke, teman-teman, narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Saya kita sapa dulu beliau, Pak Firman. Shalom Pak Firman. Shalom Pak. Apa kabar Pak? Puji Tuhan baik Pak. Ya, suaranya bisa agak keras sedikit Pak, supaya bisa ini. Puji Tuhan baik Pak. Kedengaran ya, Pak. Haleluya. Terima Haleluya, kasih Pak Firman sudah hadir. Dan pada kesempatan ini Bapak akan membagikan kesaksian buat teman-teman, dan kesaksian ini akan memberkati banyak orang. Bagaimana Bapak dari orang yang berbeda iman, terus satu ketika Tuhan menjamah kehidupan Bapak, dan Amin, sekarang Bapak percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan apa yang telah terjadi Bapak bisa ceritakan kepada kami semua, supaya semua teman-teman yang ada di dalam link ini bisa diberkati. Tentu dimulai dari latar belakang dulu, ya, memperkenalkan diri dulu, ya. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Firman. Silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara seiman. Terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk membagikan kasih cinta Tuhan dalam hidup saya, terhadap keluarga saya. Saya berusaha supaya kesaksian ini untuk kemuliaan Tuhan dan supaya bisa memberkati para umat semua yang ada di bangsa ini ya. Perkenalkan, nama saya Firman Afriansyah. Umur saya 42 tahun. Saya lahir di Kota Palembang hampir 40 tahunan yang lalu, 42 tahun yang lalu. Saya berasal dari keluarga Muslim. Ayah saya mendidik saya sebagai seorang Muslim, dan saya percaya bahwa keluarga saya keluarga yang taat beragama. Sampai saat ini keluarga saya sangat taat dan percaya kepada iman mereka sendiri. Saya dididik dari kecil ya rajin sholat, rajin beribadah puasa gitu. Saya merasa bahwa oke, baik, dan saya sempat di pesantren di daerah Banten. Jadi sesudah SMP ada sekolah kayak madrasah, tapi ada pesantren buat menuju ke aliyah SMA gitu. Pendidikan 2 tahun di sana, saya belajar di sana, dididik sangat-sangat ketat, sangat-sangat disiplin, sangat-sangat menurut saya sangat-sangat baik tentang akidah, belajar tentang tafsir Quran. Saya merasa bahwa sangat-sangat baik ya. Pada tahun 95 saya keluar dari pesantren tersebut, saya merantau karena saya merasa saya kurang baik. Saya pengen jiwa saya seorang yang bebas gitu. Saya merasa hidup saya ingin seperti apa ya, tidak orang tua ya baik, tapi saya merasa hidup saya itu bukan bagian dari mereka,
Saya ingin hidup bebas, saya hidup di jalanan gitu. Tapi di jalanan itu juga saya tetap ya tidak pernah meninggalkan, ya adalah tidak munafik, tidak sholat itu tetap sholat, tapi ya jarang-jarang. Ya, tapi selama bertahun-tahun saya tetap sholat, tetap saya beribadah puasa. Tahun 95 saya ke Jakarta, saya hidup di jalan, kehidupan keras ya. Hidup di jalan ya mulai dari mengamen, kemudian perjudian, hidup di terminal, minum-minum. Ya sudah saya alami gitu ya. Tidak punya saudara, hidup di emperan toko tahun 95 sampai kerusuhan tahun 98. 99 saya ke Bandung. Ya, tinggal di alun-alun kota Bandung. Saya hidup tetap di jalanan. Disitulah pada tahun 2000, saudara, saya punya temannya orang Batak. Dia itu sering dilayani oleh seorang hamba Tuhan gitu. Dan di situ saya melihat gitu. Ya ada kebaikan juga dalam agama Kristen gitu. Sama dengan agama saya sebenarnya. Ya di situ ya waktu zaman Agim lagi jaya gitu. Maaf kata ini saya menyebutkan. Kan banyak Darul Tauhid. Ya masih saya ikut-ikutan. Walaupun saya di anak jalanan, saya tetap sholat gitu. Sampai 2000. Nah, ketika teman saya ini, ketika pendeta ini bercerita tentang kebenaran, tentang hidup sebagai orang Kristen, ya saya merasa ya sama aja, agama mah sama aja, jalannya ya sama aja. Kita orang beragama harus jadi baik lah ya, nggak perlu neko-neko, nggak perlu macam-macam. Cukup apa yang agama lakukan, agama perintahkan, ya jalani gitu. Di situ saya yakin ya semua agamanya benar gitu. Semua setiap agama itu benar gitu ya. Kemudian dia pendeta itu menginjil ke saya, ya saya bilang ya terima kasih gitu atas kebaikan, atas apa yang Bapak berikan pencerahan gitu terhadap hidup saya. Tapi menurut saya tetap pada keyakinan saya, pada keteguhan saya. Nah, sekali waktu saya ya mungkin ya sering diinjili, jadi kayak seperti inilah, seperti rema gitu, seperti membekas dalam pikiran saya. Mas, saya pikir ya nggak ada bedanya gitu, tetap agama semua sama gitu. Kemudian pada sewaktu-waktu saya malam bermimpi gitu. Malam bermimpi, saya itu ambil wudhu seperti orang yang hendak sholat gitu. Saya merasa bahwa sesudah saya wudhu, saya biasanya kan masuk ke dalam masjid, ya ada mimbar, ada segala ini, lafaz Allah, lafaz Nabi Muhammad. Saya masuk, tapi di situ tidak ada gitu. Di situ terang sekali. Kemudian ada gambar salib. Kenapa kok ada gambar salib? Masa
saya sholat aja, ya sujud ke salib tersebut. Saya bukannya merasa bahwa wah kok gini ya mimpi saya gitu. Kemudian dalam mimpi saya juga saya melihat bahwa seseorang, tapi saya tidak melihat wajah atau muka. Tapi dia berkata percayalah dan ikutlah aku. Kemudian ya saya terbangun, ya biasa aja lah. Mungkin itu cuma mimpi gitu. Kemudian kata-kata percayalah dan ikutlah aku itu benar-benar jadi sesuatu hal yang sangat-sangat membekas dalam hati saya. Ya untuk proses percaya, untuk proses benar-benar bertumbuh, ya saya pikir dari tahun 2000, hampir setahun lah. Nggak mungkin lah, ya saya tetap, ya percaya mah percaya, masih cuma setengah-setengah. Ya saya tetap sholat, tetap berpuasa, tetap ibadah gitu. Tetap melaksanakan sholat. Prosesnya lumayan buat saya bergejolak dalam diri saya aja, peperangan gitu, berperang dalam berperangnya. Kan lu udah baik, kan lu udah benar gitu, ngapain lagi lu harus percaya, kan agama sama aja. Itu yang menjadi pemikiran saya. Akhirnya benar-benar ya mulai mengenal Tuhan di tahun 2001. Saya dibaptis. Dibaptis saya menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya dalam konteks ini, dalam persaksian ini, sebenarnya saya ingin menceritakan sesungguhnya ikut Tuhan, bayar harga, ikut Tuhan itu harus benar-benar seorang yang berserah total gitu. Bukan cuman janji. Saya menemukan satu ayat gini ya, dalam Mazmur 23, ya mungkin engkaulah gembala yang baik. Nah, di situ saya merasa itu dari awal saya ikut Tuhan sampai saya sekarang hati saya nggak bergeming. Itulah ayat yang benar-benar merema dalam hidup saya, Mazmur 23. Inti dari ikut Tuhan, saya ceritakan mulai ikut Tuhan. Saya menikah tahun 2008, menikah tahun 2008, ya dikaruniai anak dua, ya perempuan semua, anak kecil, masih kecil sekarang ya. Di dalam mengikut Tuhan, pernah saya mengalami yang namanya melalui lembah kekelaman itu sangat-sangat kelam. Saya pernah menjalani. Kalau ya hidup di jalan ya cuman udah biasa gitu. Kalau masalah hal-hal yang nggak baik itu udah biasa. Tapi saya merasa bahwa hidup saya ketika mengenal Tuhan hancur gitu. Saya mengalami hal itu. Saya mempunyai satu usaha, ya lumayan. Di tahun 2000 sesudah menikah, punya anak kedua, usaha saya mulai surut, mulai ya istilah katakannya minus. Kemudian saya merasa bahwa ikut Tuhan kok begini sih, ikut Tuhan kok nggak diberkati. Itu perkataan paling bodoh dalam hidup saya. Kenapa saya
hidup Tuhan kok nggak ada apa, nggak sampai nggak punya apa-apa gitu. Itu pertanyaan. Padahal saya, ya maaf kata, saya bisa memberkati orang, saya udah menginjili banyak orang, saya tidak pernah berhitung-hitung, saya tidak pernah melakukan apa ya, kenapa saya sampai nggak punya apa-apa gitu. Kemudian saya ketika pulang nih, kalau pertama-tama saya masuk Kristen, keluarga saya itu udah sangat menolak. Orang tua saya nggak, ya pertama-tama nggak mengakui lah. Tapi ketika saya bercerita tentang, saya mengenai kan, bah, bapak itu kalau bahasa orang sana mah abah gitu, sama kayak di sini. Abah, kita sebagai, ya ini jalan hidup saya. Ini ya apa yang saya lakukan, apa yang saya jalani saat ini. Itu bukan maunya saya, tapi kehendak yang di atas. Saya akhirnya ya mau tidak mau ya mereka menerima. Sampai kemarin waktu pulang, waktu saya di saat jatuh, saya pulang ke rumah pertama-tama. Bah, saya nggak ada duit. Saya nggak punya uang sama sekali. Saya sempat diberkati, mungkin bukan jalannya, kata orang tua saya. Tuh, mana, di mana Tuhan kamu, katanya. Di mana Tuhan kamu bisa menolong? Di mana? Kenapa kamu dulu nggak tetap Islam? Kenapa kamu berpindah agama? Saya, saya diam ya. Saya diam. Saya merasa, aduh Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kenapa saya nggak mau nama Tuhan dipermalukan? Saya nggak mau nama Yesus dipermalukan. Saya, mengikuti Yesus bukan masalah hartanya. Saya berpikir seperti itu. Ketika saya terjatuh pun waktu itu, saya berusaha gini. Saya bisa berusaha minta pertolongan. Bisa minta pertolongan sama orang-orang yang, ya orang-orang yang ada di gereja. Saya merasa tidak ada pertolongan. Intinya kalau mengharap sesama manusia, ya nggak ada pertolongan. Walaupun seiman gitu. Saya merasa, kok begini ya? Kok ikut Tuhan begini ya? Satu-satunya jalan ketika itu, saya merasa hidup saya di bawah nol. Ketika dalam hidup saya menjadi orang Kristen, nol. Kemudian istri saya nggak kerja. Saya ditawarin, satu-satunya jalannya waktu waktu itu jadi kurir narkoba. Saya harus jalani itu selama 2 tahun. Ya, saya sebenarnya nggak mau gitu ya. Nggak ada, udah minta tolong sih, udah minta tolong ke saudara, nggak bisa, ini nggak bisa. Akhirnya ya buat makan ya, hidupnya dari situ. Hidupnya saya 2 tahun
akhirnya tidak sampai dia jadi kurir, tidak sampai bau lah istilah dalam katanya, tidak sampai ketangkep karena handphone gonta-ganti ya rapi lah, hanya saya yang tahu, keluarga nggak tahu, yang penting saya kerja gitu. Disitulah tahun 2020 saya berhenti total, berhenti jadi kaki. Saya mulai istri saya minta ampun karena ketika saya menjalani hal itu, mau nggak mau jadi pemakai. Di situ hidup saya hancur, badan saya habis, badan saya rusak gitu. Karena duit nggak kekumpul, hasilnya nggak ada, hidup hancur gitu. Akhirnya ya istri kerja, saya pun mulai berusaha kembali membangun, menata hidup saya lagi. Nggak mungkin lah saya masih sehat, saya masih kuat, saya berharap sama orang. Di situ saya minta ampun, Tuhan, saya merasa saya bukan merasa nggak berguna ya, bukan merasa nggak baik ya, karena apa yang terjadi dalam hidup saya, ya pasti terjadi, karena itu saya yang melakukan. Saya merasa bahwa ketika ikut Tuhan, ketika orang lain, ketika kita berharap sama orang lain, dan kita nggak bisa berharap banyak, tapi akhirnya Tuhan bukakan kok. Ketika keluarga saya, ketika kakak-kakak saya menolak, ketika saudara-saudara saya menghina, lu ikut Tuhan seperti itu, ikut Tuhan, ikut Yesus ngapain cina, nggak ada hasil. Saya bilang ya, kalau lu mau ikut Yesus, kalau lu mau dapat harta lo ya tinggal nyegik gitu. Ikut Tuhan itu nggak semudah, bayar harganya tuh nggak ternilai. Ya saya rasakan itu. Harga yang harus saya bayar hidup saya, bukan cuma harta. Ketika saya pelayanan, bukan memakai uang saya, tapi saya memakai tenaga saya. Saya bisa memberkati orang, bukan karena saya banyak uang. Ya mungkin banyaklah teman-teman saya, tetangga, saudara-saudara yang ada di kompleks saya ini. Saya merasa bahwa saya bisa memberkati mereka, walaupun mereka ada yang percaya atau tidak saat ini ya. Saya bisa mengimpartasikan kasih Tuhan melalui hidup saya. Selama 2 tahun ini, saya merasa bahwa ketika Tuhan angkat saya kembali, hidup saya mulai enjoy. Hidup saya mulai sukacita kembali. Hampir ya, saya tidak berani untuk mengatakan bahwa saya pernah menyalipkan kedua kali, saya nggak pernah. Saya merasa bahwa hidup saya berarti ketika mengenal Tuhan. Bukan
karena saya bukan karena saya punya uang, tapi bukan karena uang saya berharga di mata Tuhan, tapi karena saya hidup bisa menggambarkan Kristus, bahwa dia hidup dalam hidup saya gitu. Ya, dengan orang tua saya bisa perbaikan lah sampai sekarang, walaupun saya harus mulai dari nol, saya akan membuktikan bahwa saya berhasil. Hasilnya ada di dalam Tuhan. Bahwa saya punya kaki, punya tangan, sehat. Itu intinya. Ya Pak, mungkin sekian. Mudah-mudahan kesaksian saya bisa bermanfaat dan bisa saling menguatkan sesama anak Tuhan. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya, iya Pak Firman. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya, dan pada kesempatan ini saya sedikit mau bertanya. Jadi pada waktu itu Bapak mimpi ketemu Tuhan Yesus. Nah, waktu ketemu Tuhan Yesus itu Bapak mendengarkan suara atau tidak Pak pada waktu itu? Suara Pak. Terus Percayalah apa dan ikutlah aku. apa yang Bapak dengarkan pada saat itu? Ya, sebagai orang mah saya cuma diam aja Pak, nggak bergerak gini. Bukan, Kayak suara yang Bapak dengar apa? Pada waktu itu suara yang Bapak dengar apa Pak? ya ada suara yang berkata percayalah dan ikutlah aku gitu. Iya. Terus kemudian Bapak punya reaksi seperti apa pada waktu itu? Karena awam, ya saya merasa saya nggak bilang itu tuh hanya cuman benar mendengar suara dari orang yang memang nggak kelihatan wajahnya Pak. Kenapa Pak? Kurang jelas suaranya? Di depan kan ada salib. Ya saya seperti sholat, sujud biasa seperti itu gitu. Cuman seseorang berdiri di hadapan saya gitu. Percayalah dan ikutlah aku. Itu aja Pak. Karena mungkin ya tadinya saya menolak hamba Tuhan ketika dia menyatakan Injil Pak. Ya, kenapa Pak? Saya menolak ketika hamba Tuhan ini menyatakan kebenaran firman Tuhan. Saya menolak gitu Pak. Oh, jadi maksud saya waktu Bapak dengar suara pada waktu itu, respon Pak Firman apakah langsung terima, langsung percaya Tuhan, apa bagaimana Pak? Oh enggak Pak. Mungkin ya suara biasa itu kan mungkin mimpi biasa menurut saya seperti itu Pak. Berapa Tapi lama itu Bapak baru percaya kepada Tuhan Yesus? hampir setahun Pak. Hampir setahun. Oh. Tapi kata-kata itu selalu mengingatkan saya. Kata-kata itu selalu terngiang di telinga. Iya, apa iya. Gimana? Selalu terngiang Pak. Ya. Oke Pak. Jadi pada waktu Bapak dengar penginjil itu, apa yang dia sampaikan kepada Bapak Firman? Kepada Anda pada waktu itu? Ya. Dia kan bercerita menginjili teman saya yang orang Batak. Kemudian Kenapa, dia Pak? cerita juga, ya saya juga ada di situ. Ada di situ. Ya, karena kita ya udah biasa, udahlah ini. Apa Ya yang ngobrol dia biasa, Pak. ceritakan?
apa yang dia ceritakan, apa yang Ya, disampaikan penginjil itu, sehingga ya Bapak tentang menjadi yakin. ya tentang keselamatan dan kehidupan, Pak. Oh, Jalan keselamatan. jadi Dia setelah dia dia sampaikan tentang keselamatan, Bapak menjadi yakin kepada Tuhan Yesus. menjadi yakin, Pak. Oke, oke. Jadi ayat apa yang membuat Bapak yakin pada waktu itu? Sebenarnya kalau menurut akulah jalan kebenaran hidup, Pak, itu kuncinya, Pak. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup, itu yang disampaikan kepada Bapak. Iya. Nah, Di situ setelah disampaikan itu, di situ saya percaya. oh, iya, iya, iya. Oke, Pak, baik. Berarti Bapak percaya kepada Tuhan Yesus itu melalui suatu pembuktian ya, Pembuktian. bahwa memang Tuhan Yesus itu bukan hanya kata-kata atau bukan hanya Itu, huruf-huruf yang Pak. ditulis di dalam Benar, sebuah benar, buku. benar. Iya, betul. Ya, itu nyata, Pak. Ya, Itu ternyata nyata terjadi dalam hidup saya. Makanya saya percaya. Kalau enggak, ya sama aja kata saya. Setiap agama itu mengajarkan kebaikan. ya, ya, ya. Baik. Iya, begitu, Pak. Oke. Jadi teman-teman, Pak Firman ini seorang yang pernah belajar di pesantren. Sempat berapa tahun Pak belajar di pesantren pada waktu itu? Kurang lebih 2 tahun, Pak. Oke. Jadi teman-teman, Pak Firman ini dulu pernah belajar di pesantren, tetapi pada akhirnya beliau meninggalkan imannya dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena memang Tuhan Yesus itu terbukti. Hidup, Pak. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya huruf-huruf yang ditulis di Iya, betul, betul. dalam Alkitab, tapi Tuhan Yesus membuktikan dirinya bahwa dia memang benar-benar Tuhan. Dan memang kita sebagai manusia seharusnya lah kita mendapatkan bukti yang nyata, bukti yang otentik. Karena kalau kita hanya mempercayai huruf-huruf, maka itu bahaya besar buat kita. Karena kita artinya beriman kepada huruf-huruf. Kalau Amin. kita cuma percaya kepada huruf-huruf tapi tidak terbukti, tidak terrealisasi. Tapi Pak Firman ini mengalami apa yang ditulis dalam Alkitab itu ternyata menjadi kenyataan. Itu Jadi, nyata, Pak. saya Amin. sebagai hamba Tuhan ingin menyampaikan hal-hal yang penting supaya biarlah kita semua untuk mengenal Tuhan yang benar harus kita buktikan di dalam hidup kita. Harus terjadi sesuatu yang memang benar-benar bahwa kita tidak bisa menyangkal, kita tidak bisa membantah bahwa dia adalah Tuhan. Karena kalau cuma kata orang, kata A, kata B, kata C, maka semuanya itu adalah omong kosong. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa dipercaya kecuali Tuhan. Karena yang punya kebenaran itu hanya Tuhan. Di luar Tuhan itu tidak ada kebenaran. Ya, kita sudah lihat bersama-sama Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, tapi mereka tidak ikuti firman Tuhan, tidak ikuti perkataan Tuhan. Akhirnya mereka tersesat. Dan itu berarti kalau nenek moyang kita saja sudah tersesat, maka tidak ada satu keturunannya pun yang bisa memiliki kebenaran. Artinya nenek moyang kita saja, orang yang paling suci pada waktu itu, dia Adam dan Hawa tidak mengenal dosa. Mereka hidup di Taman Eden, tidak ada dosa pada waktu itu. Tapi mereka saja sudah tersesat. Bagaimana mungkin keturunannya bisa hidup benar? Tidak mungkin. Jadi hanya dia yang turun dari surga, itulah Tuhan Yesus yang membawa kebenaran yang bisa diimpartasikan kepada kita. Nah, kita bersyukur bahwa kesaksiannya Pak Firman ini bisa menguatkan kita dan juga bisa menyadarkan kita bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya jangan terlambat teman-teman, karena mengenal Tuhan yang benar itu sangat penting. Jadi selidikilah, pelajarilah siapa Tuhan yang sesungguhnya, siapa Tuhan yang menciptakan Anda. Jangan mau disesatkan oleh setan, karena setan terus membodohi manusia. Dan setan selalu membodohi melalui pikiran, ya.
dia datang mengintimidasi pikiran manusia. Dia berkata, masa Tuhan berkolor? Dia berkata, masa Tuhan disalib? Dia berkata, masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Nah, ini adalah bentuk-bentuk perkataan setan yang dimasukin di dalam pikiran manusia. Ya. Padahal kebenaran itu sesungguhnya seperti itu. Karena manusia tidak mungkin lahir dari pohon, kan teman? Pada waktu Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, karena tidak ada manusia yang benar. Tidak ada manusia yang bisa menebus dosa manusia. Semua manusia semakin hari semakin jahat. Manusia hidup di dalam percabulan, kawin cerai, dan kawin lebih dari satu, punya pasangan banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa manusia dikuasai oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu datangnya dari setan. Makanya kenapa Tuhan Yesus waktu turun ke dalam dunia tidak kawin? Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah ilahi. Dia tidak membutuhkan hal seperti itu. Karena dia adalah pribadi yang ingin membawa manusia kepada kebenaran. Dan dia ingin supaya manusia mengenal dan bisa melihat bahwa dia datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi seperti itu teman-teman ya, jangan sampai terlambat, jangan mengeraskan hatimu. Kalau engkau belum mengenal Tuhan yang benar, engkau cuma mendengar dari kata orang, oh kata dia, bahwa inilah yang dapat menyelamatkan. Tidak. Kalau cuma kata manusia, sangat diragukan. Karena manusia, tidak ada satu manusia yang benar. Firman Tuhan berkata seperti itu, bahwa manusia dari kecil sudah pandai berbohong. Tidak ada gurunya, tidak ada yang ajar. Terus siapa yang ajarkan manusia untuk pandai berbohong? Setanlah yang ada di dalam hidup manusia, yang terus mengintimidasi manusia, yang mengajarkan kejahatan di dalam manusia. Oleh sebab itu, saya bersyukur dan saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan bisa turun dan menjamah hidup Anda. Oke Pak Firman, di bagian terakhir, kira-kira pesan apa yang Bapak mau sampaikan kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan? Singkat saja, pesan apa yang Bapak mau berikan supaya mereka jangan sampai terlambat untuk mengenal Tuhan. Silakan Pak Firman. Percaya ya, nggak pakai neko-neko lah kalau ikut Tuhan. Nggak perlu malu, nggak perlu apa ya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ketika mengenal Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup. Tuhan itu bisa apa ya? Pokoknya itulah yang saya rasakan bahwa Tuhan itu ajaib. Itu aja Pak. Supaya percayalah, gitu aja Pak. Ya, oke. Luar biasa. Jadi percayalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Karena memang juru selamat itu harus Tuhan. Karena manusia tidak bisa jadi juru selamat. Nabi tidak bisa jadi juru selamat. Rasul tidak bisa jadi juru selamat. Mana mungkin manusia untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Apalagi mau tolong orang lain. Manusia sangat rentan dengan kelemahan. Semua manusia diliputi dengan kelemahan. Nabi bisa sakit, Rasul bisa sakit, dipenuhi dengan segala kelemahan. Tapi Tuhan, Dia the mighty God, Dialah yang bisa jadi juru selamat, Dialah yang bisa menyelamatkan manusia. Oke. Terima kasih buat Pak Firman yang sudah bersaksi pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang Pak diberkati, bisa dukung Pak Firman ya. Nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Dan bagi teman-teman juga yang sudah menyaksikan acara ini, kami berdoa Tuhan Yesus mencurahkan kasih karunia-Nya buat kehidupan semua kita. Supaya kita bisa mengalami hal-hal yang penting, hal-hal yang berguna di dalam hidup kita. Dan terima kasih sekali lagi buat semuanya. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.